Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini bersama saya Neng Opo Hairunisa dan rekan saya Ahmad Fajar Mutahari. Tak lupa bersama dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Bapak Cacing Salamuddin MAG yang kami hormati, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Kepemimpinan Islami Kepala Madrasah dan Sekolah. Nah, dari tema tersebut kami ada moto dari sebuah hadis baginda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinan itu. Maka di sini terdapat sub-sub materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai karakteristik kepemimpinan Islami, yang kedua problematika. Di sini terdapat 5 problem, lalu solusinya terhadap kelima problem tersebut. Untuk yang pertama mengenai karakteristik kepemimpinan Islami, langsung saja di sini terdapat sebuah pengertian dari Hidayat Said Opo yang mengatakan bahwa kepemimpinan ini kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Nah, dari kacamata Islam sendiri, kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya kegiatan menuntut, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran di dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun konsepnya, kepemimpinan Islam mengarah pada 2 istilah. Yang pertama khalifah, yang kedua imamah. Nah, di sini juga terdapat sebuah karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya amanah dan jujur, yang kedua berani, yang ketiga ada bijaksana, yang keempat setia kawan. Selain itu, di sini juga terdapat karakteristik kepemimpinan Islam menurut Buya Hamka, di antaranya adalah berpegang pada agama. Yang kedua ada amanah dan jujur, yang ketiga ada cinta keadilan. Sebagaimana pemimpin ini harus bersikap adil sesuai dengan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Materi yang kedua mengenai problematika karakter kepala madrasah dan sekolah. Nah, konsep kepemimpinan Islam merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Konsep kepemimpinan sendiri telah banyak dikaji dalam berbagai teori, di antaranya teori karakter, teori perilaku, teori karismatik, hingga teori transformasional. Di sini juga terdapat poin-poin mengenai problem karakter kepala madrasah. Yang pertama, kurangnya etika kepemimpinan. Yang kedua, ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, ada kurangnya empati. Yang keempat, ketidakmampuan mengelola konflik. Yang kelima, ketidakmampuan mengambil keputusan. Yang keenam, kurangnya inspirasi dan motivasi, serta ketidakmampuan beradaptasi. Nah, untuk materi yang ketiga mengenai problematika sistem pengangkatan kepala madrasah dan sekolah. Nah, hal lainnya yang perlu dipertimbangkan mengenai pengangkatan kepala madrasah ini adalah track record calon kepala madrasah. Lamanya menjabat dalam jabatan saat ini perlu dilakukan pembatasan yang ketat agar tidak muncul sikap untuk mempertahankan status quo. Sebab semakin lama seseorang menjabat, maka semakin terbuka luas kecenderungan untuk mempertahankan posisi dengan tidak mau melakukan perubahan. Nah, pemberian penghargaan dan sistem ganjaran yang nyata, seimbang, objektif, dan transparan ini merupakan aspek lainnya yang turut harus diperhatikan. Untuk materi yang selanjutnya mengenai problematika kualifikasi pendidikan kepala madrasah dan sekolah. Masalah kualifikasi tentunya ya, kepala madrasah dan sekolah ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti kurangnya pemahaman terhadap pedagogi modern, kurangnya keterampilan manajerial, atau ketidakmampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi pendidikan. Di sini terdapat beberapa poin yang menjadi problem masalah umum dalam kualifikasi kepala madrasah. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Yang kedua, tidak memadainya pemahaman terhadap teknologi dan pendidikan. Yang ketiga, tantangan manajerial. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan perubahan kurikulum. Yang kelima, tidak mencukupinya pemahaman tentang kebutuhan siswa dan guru. Selanjutnya, di sini ada materi mengenai problematika daya saing kepala madrasah dan sekolah.
Nah, suasana religius di dalam daya saing madrasah ini memungkinkan dapat terciptanya madrasah sekolah daripada sekolah umum. Ini merupakan poin penting, poin tersendiri mengapa masyarakat berpandangan positif terhadap madrasah. Namun tetap ya, masalah ini juga masih belum cukup berhasil secara memuaskan. Sebab ciri khas Islam ini yang menjadi label madrasah masih belum menyentuh pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam program pendidikannya. Daya saing selanjutnya mengenai lulusan madrasah ini sangat berbeda dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum, di mana lulusan sekolah umum ini memiliki aspek yang lebih terbuka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang umum. Sedangkan bagi lulusan madrasah memperoleh keterbukaan yang luas itu untuk hanya perguruan tinggi Islam. Namun sebenarnya madrasah juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sekolah umum, karena muatan pendidikan agama di madrasah ini lebih banyak daripada di sekolah umum. Berarti pendidikan moral yang dikandung dalam pendidikan agama lebih banyak diberikan pada madrasah. Namun pada kenyataannya madrasah juga masih kurang mampu untuk bersaing dengan lulusan umum sekolah lainnya. Selain dari itu, rendahnya investasi pendidikan telah memosisikan kegiatan pendidikan sebagai sistem penghasil manusia berijazah. Namun, miskin kompetensi. Lulusan lembaga pendidikan menjadi produk massa dan program pendidikan lebih diarahkan sebagai program populis ketimbang sebagai program sistematis untuk meningkatkan SDM. Nah, hal lainnya mengenai sarana dan prasarana, baik dari segi bangunan, media pembelajaran maupun teknologi. Ini berkenaan dengan tempat sering dijumpai ya bangunan pendidikan Islam madrasah yang berada di pedesaan. Ini mempunyai gedung yang sudah tidak memungkinkan lagi, tidak layak lagi untuk mengadakan proses pembelajaran. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai problematika inovasi kepala madrasah dan sekolah. Tercapai tidaknya tujuan madrasah sepenuhnya bergantung kepada kebijakan yang ditetapkan kepala madrasah terhadap seluruh personel madrasah, meliputi guru, pegawai, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Kepala madrasah sebagai inovator dalam melakukan pekerjaan ini diharapkan dapat menggunakan cara yang konstruktif, kreatif, delegatif, fleksibel, dan adaptabel. Kepala madrasah harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang baru, serta berusaha menciptakan situasi kerja yang menyenangkan dan memudahkan para tenaga kependidikannya untuk beradaptasi dan melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa hal yang menjadi problem dalam inovasi. Yang pertama, ketidakmampuan mengelola perubahan. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Yang ketiga, ketidakpahaman terhadap nilai inovasi. Yang keempat, ada tidak mendukung inovasi budaya. Yang kelima, ketidaksesuaian dengan kebutuhan spesifik sekolah. Lalu ada ketidakmampuan mengatasi ketakutan atau resistensi. Lalu ada kurangnya pelatihan kepemimpinan inovatif. Dan terakhir, tidak adanya dukungan dari pihak yang terkait. Nah, untuk yang terakhir di sini ada solusi terhadap kelima problem. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan memilih masalah. Kepala madrasah dan wakilnya ini harus mengidentifikasi masalah secara jelas. Lalu setelah itu menganalisis masalah. Selain mengidentifikasi, harus juga menganalisis masalah. Nah, langkah dalam analisis ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian data untuk mendokumentasikan penyebab-penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga ada membangkitkan solusi yang potensial. Lalu yang keempat memilih merencanakan solusi. Yang terakhir menerapkan solusi. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai kepemimpinan Islami kepala madrasah dan sekolah. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Bila mana ada komentar apapun itu dari teman-teman, kami persilahkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.